Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Mulia, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan senang rasanya saya, Selvi Nuraini, dapat hadir menyapa Sobat Insan Mulia dalam podcast Insan Mulia Official. Nah teman-teman, hari ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di hadapan saya ada tamu luar biasa sekali. Ada Bapak Stanley dan juga Bapak Victor. Halo Pak. Halo. Bapak dari BNN Provinsi Papua Barat. Nah, sesuai dengan tema yang bakal kita bahas pada hari ini, yaitu tentang narkoba di kalangan pelajar. Nah, dari Sobat Insan Mulia ini kan rata-rata pelajar nih, mungkin sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman. Ya, oke. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan kali ya Pak ya. Nah, jadi Pak, saya kan selaku pelajar tuh suka banget update informasi nih dari handphone maupun dari orang-orang sekitar gitu. Nah, kebetulan tanggal 31 Oktober tahun 2022, saya mendapatkan satu berita yang dilansir oleh kompas.com yang berisikan tentang siswa SMK diduga simpan-simpan paket ganja. Nah, itu tuh gimana sih Pak? Apakah hal-hal seperti ini nih memang sudah sering terjadi di Manokwari? Terus penyebaran narkotika di kalangan pelajar tuh memang sudah semasif itu apa gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Kalau makasih ya, Selvi ya. Kalau ditanya apakah terkait penyalahgunaan ganja ya atau peredaran narkoba ini oleh kalangan pelajar, apakah sudah biasa terjadi atau seperti apa di Manokwari juga ya. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya dengan adanya darurat narkotika ya yang dikatakan Pak Presiden, sebenarnya itu menandakan bahwa sebenarnya tidak ada satu wilayah pun yang dapat kita jamin bersih dari narkoba. Sebenarnya itu sudah cukup menjawab bahwa di setiap tempat dimanapun itu, termasuk di Papua Barat Manokwari ini, pasti ada ya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, apalagi di kalangan pelajar. Ya, betul. Yang kita temui ada siswa SMP, SMA, bahkan anak kuliahan. Nah, seperti itu. Jadi memang tetap ada di mana saja, tetap penyalahgunaan dan peredaran narkoba oleh kalangan pelajar mahasiswa itu tetap ada. Seperti itu. Terus nih Pak, ciri-ciri umum orang yang menggunakan narkotika tuh selain dari perilakunya sama dari mimik wajahnya yang berbeda tuh apa aja sih Pak? Yang paling sering terjadi nih, yang paling sering terlihat? Iya, sebenarnya kan kalau penyalahguna ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya ada juga yang namanya penggunaan narkotika secara legal itu ya, pasal 4, pasal 6 itu diatur untuk kepentingan medis. Kalau orang sakit, flu, batuk, itu narkotika. Boleh gitu ya? Itu boleh. Tapi yang dimaksud ini kan penyalahgunaan ya. Nah, itu tanda-tanda khas sebenarnya itu fisik dan psikis. Itu yang pertama. Nah, secara fisik, tergantung jenis apa yang dipakai. Seperti gitu. Yang pasti secara fisik organ tubuhnya terserang. Itu secara fisik. Gitu ya. Mudah mengantuk, mata merah misalnya, atau kurus. Itu secara fisik tampak luar. Jadi malas. Jadi tidak disiplin. Jadi ini sangat bahaya ya kalau malah para pelajar yang menyalahgunakan gitu. Dapat mengganggu proses pembelajaran gitu-gitu. Iya, sudah pasti karena narkoba itu kan yang pertama diserang itu kan sistem saraf pusat. Itu di otak. Di otaknya ya. Nah, itu sedangkan pelajar ini kan dalam usia produktif, dalam masa-masa di mana mereka harus mengejar cita-cita, harus belajar tugas utamanya. Iya, betul. Bayangkan saja bagaimana kalau misalnya otaknya salah gunakan karena narkoba. Terganggu ya. Iya. Apalagi kan misalnya otak itu udah bisa diperbarui. Kalau udah bolong ya, otaknya ya sudah nggak bisa. Itu udah mulai menurun fungsi otak berpikir, karena semua fungsi tindakan kan dari otak, fungsi kontrolnya semua di situ. Bayangkan aja kalau di situ terserang narkoba, sudah pasti remaja akan mengalami penurunan kualitas, apalagi prestasi. Nah, kalau tidak berprestasi, cita-citanya bagaimana? Iya, betul kira-kira seperti itu. Oke nih Pak, terus ada satu lagi nih yang sering banget di kalangan pelajar dan juga remaja tuh ada lem ibon. Ini bahkan di bawah umur pun sering banget yang menyalahgunakan lem ibon, seperti yang kayak dihirup sampai halusinasi dan lain-lain. Nah, lem ibon ini termasuk gak sih ke obat-obatan terlarang? Terus pengguna lem ibon sendiri juga tuh
dipidanakan atau enggak gitu? Memang lem iPhone ini kan sebenarnya kan barang legal. Jadi disalahgunakan gitu ya. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan itu sebenarnya bukan lem iPhone-nya sih, tindakan penyalahgunaannya kan yang jadi persoalan. Kalau dengan demikian berarti sebenarnya sudah menjawab apakah lem iPhone ini legal atau ilegal sih dalam ketersediaannya. Karena kenapa lem iPhone itu kan peruntukannya bermanfaat sebenarnya sehingga itu dijual sebenarnya seperti itu. Tapi kenapa kemudian itu disalahgunakan? Nah itu yang menjadi sesuatu yang sebenarnya miris. Bukan hanya lem iPhone, obat, komiks. Iya betul-betul ya. Nah itu bisa disalahgunakan juga. Bukan lem iPhone aja, lem Fox yang sejenis dengan itu. Iya betul-betul. Yang berbau lem lah seperti itu. Nah sebenarnya kemudian apakah ini dapat dipidana atau pelakunya akan diterapkan tindakan yang seperti apa? Nah itu kan jadi pertanyaannya. Memang kalau dilihat dari segi ketersediaan dan peruntukannya, lem iPhone itu sendiri sebenarnya tidak punya satu persoalan dalam ketersediaannya selama itu diperuntukkan untuk sesuatu yang benar-benar berguna. Tetapi kemudian apabila terjadi penyalahgunaan, apakah dapat dipidana atau tidak? Nah, lem iPhone ini sebenarnya bukan kategori narkotika, dia masuk di bahan adiktif. Atau zat adiktif kan dibilang narkotika itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, yang diatur itu sebenarnya dalam pemidanaan itu narkotika, gitu kan? Apabila terjadi peredaran gelap, penyalahgunaannya direhabilitasi. Nah, lem iPhone sendiri sebenarnya lebih pada ketika terjadi penyalahgunaan, efeknya itu sebenarnya dapat disetarakan dengan narkotika. Nah, itu harus direhabilitasi juga. Iya betul direhab ya. Sekalipun dia bukan narkotika. Betul. Seperti itu. Nah, dulu BNN yaitu kalau mau konsisten tetap biar bagaimana kami menerima pengaduan terkait dengan penyalahgunaan lem iPhone karena dampaknya dapat disetarakan dengan penyalahgunaan narkotika. Dampak narkotika seperti gitu. Sekalipun dia bukan narkotika. Nah, kemudian sanksinya apa kalau orang menyalahgunakan kan gitu. Nah, tentunya kalau menyalahgunakan pasti direhabilitasi harus. Dia tidak punya dampak hukum, hanya sifatnya pembinaan. Gitu. Makanya sekarang kalau ditemukan kasus ada polisi yang misalnya kedapatan atau masyarakat yang kedapatan terus melapor, itu sebenarnya tidak memiliki sanksi pidana. Tapi kalau ditanya lagi, tapi Pak ternyata yang pakai lem iPhone ada tuh yang dipenjara diproses. Sebenarnya bukan karena pakai lem iPhone-nya, tapi dampak dari pemakaian lem iPhone, dia mencuri. Gitu. Atau dia merampok. Itu kan udah gangguan otak, kemudian dalam kontrol dirinya tidak ini lagi, dia bisa melakukan satu tindakan. Jadi prosesnya bukan penyalahgunaan iPhone-nya, tapi karena tindakan yang salah gitu. Akibat dari penyalahgunaan iPhone, dia rampok misalnya, dia ambil handphone, dia ambil tas orang, dia ambil uang, itunya diproses. Seperti itu. Nah, itu yang selama ini terjadi. Dampak dari penyalahgunaan iPhone itu terhadap perilaku. Jadi di perilakunya bukan karena di lem iPhone-nya ya. Bukan. Seperti itu. Kalau di iPhone-nya hanya pembinaan saja. Tahap rehabnya. Siap. Nah, terus nih Pak, ada artikel dari Tribun News yang berisikan tentang para pelajar nih kalau nggak salah menjadi kurir ganja. Nah, kira-kira modusnya apa sih sehingga para pelaku penyebar narkotika ini merekrut para pelajar tuh menjadi kurir ganja atau sabu? Ini mungkin Bapak pernah langsung mengatasi masalah ini atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan? Sebenarnya kasus-kasus mahasiswa dipakai sebagai kurir ganja ya. Iya, kurir ganja. Udah banyak sekali sebenarnya. Kenapa? Memang dari segi usia produktif. Ya, aktif-aktifnya gitu ya. Kedua dari segi kematangan diri dan ketahanan diri, remaja belum begitu terlalu baik karena usia remaja itu kan usia mencari jati diri. Iya. Kemudian menginginkan adanya pengakuan. Iya kan? Gitu, ya. Nah, dalam kondisi labil seperti itu, sebenarnya remaja sangat gampang disusupi oleh para bandar narkotika, direkrut menjadi kurir. Makanya remaja itu sifat ingin tahunya kan tinggi. Sakeponya tuh pengen tahu gitu ya. Ini hal baru gitu. Ini model baru.
apalagi nih, nah, coba di awalnya coba gitu kan, dikasih mungkin gratis. Tapi kalau lama-lama ibaratnya dia sudah menginginkan itu dan membutuhkan itu, transaksinya jadi beda lagi gitu, mungkin tidak gratis lagi, kamu mengedarkan tapi dengan catatan nilai transaksinya dia rela tidak dapat uang, dia rela dapat barangnya misalnya. Itu kan kamu udah dikasih uang, kamu dikasih barang, dia butuh, diiming-imingin juga ya dia gitu. butuh. Ketika pada tingkat tertentu dia butuh, mau tidak mau dia kan harus beli. Nah, remaja tidak punya pekerjaan, dia mau dapat uang dari mana kalau tidak mencuri uang orang tuanya. Makanya ketika ada tawaran, oh ini lo ada barang, kamu edarkan, kamu dapat barang, mau enggak? Dia mau dong, kan seperti gitu. Nah, apalagi pada tingkat tertentu di mana dia udah jadi pecandu, itu maksudnya. Oke, itu untuk historisnya cukup panjang juga kalau Iya. Aduh, itu cukup panjang historisnya. Memang lihat seru karena beda latar belakang. Iya. mereka sudah pintar untuk ini nih cocok nih buat itu gitu. Jadi memang udah dilihat lah yang potensial yang mana gitu. Malah justru sekarang yang lebih ngetren itu di kalangan remaja modus pacaran. Karena Bisa memanfaatkan pacarnya. Ya, belakangan ada ya kasus di mana. Oh ya kemarin itu ya. Itu gimana tuh coba? Ini ditangkap. Itu fakta sih yang kita jadikan bahan materi untuk biasa sosialisasi, dan itu ada di provinsi kita, di daerah kita juga. Bagaimana seorang wanita kemudian dipacari oleh seorang pria, tapi dimanfaatkan untuk menjadi kurir ya, pembawa narkoba. Gadis, masih belia. Terus ceweknya juga mau gitu. Mau demi cinta kan. Nah ini yang harus disosialisasikan ke remaja kemudian. Iya betul sekali. Nah ini pergaulan yang salah kan. Mereka udah bucin tuh, udah apa aja nurut mau gitu. Nah terus nih Pak, jenis narkoba apa sih yang banyak banget beredar apalagi di kalangan pelajar gitu, khususnya untuk di Manokwari? Kalau menurut pengalaman kami rata-rata sebenarnya ada klasifikasi juga ya untuk pemain-pemamain narkoba itu. Kalau narkotik jenis ganja itu kan banyak sekali beredar di Papua Barat. Jadi dikonsumsi oleh kelas menengah ke bawah. Kemudian karena narkotik jenis ganja itu juga kan mudah didapat, dan yang berbahaya sekali itu kan dia ada di negara yang berbatasan langsung dengan wilayah kita, seperti di PNG dan di Papua Nugini dan provinsi Papua. Jadi narkotika jenis ganja yang didapatkan dari PNG itu kan mudah sekali masuk ke daerah kita dan ke provinsi Papua dan juga ke Papua Barat dan kota-kota yang di sekitarnya. Nah terus Pak, kalau misalnya nih ada sanksi nggak sih bagi keluarga atau teman yang nutupin kasusnya nih, kalau misalnya anaknya atau temennya yang menggunakan narkotika, itu ada sanksinya nggak? Iya, kalau sanksi ya, iya, bagi mereka yang tahu adanya penyalahgunaan tetapi kemudian tidak melaporkan, berarti kategorinya sengaja ya, bukan tidak sengaja kan? Gitu. Nah sebenarnya dalam Undang-Undang 35 ada 2 pasal yang mengatur. Yang pertama itu pasal 128. Di situ dikatakan bahwa bagi yang belum cukup umur, orang tua atau walinya harus melapor. Kalau sengaja tidak melapor, tahu bahwa anaknya menyalahgunakan narkotika, maka akan dikenakan sanksi itu kurungan 6 bulan dan denda 1 juta. Tetap ada ya, tetap itu ada sanksinya. Kemudian itu pengaturan untuk yang belum cukup umur. Kalau yang sudah cukup umur di pasal 134. Tentang apa itu Pak? Nah itu dikatakan bahwa yang bersangkutan kalau tidak melaporkan diri. Nah, gitu. Sanksinya lebih berat juga. Iya lebih berat karena dia kurungannya 6 bulan sama tapi dendanya 2 juta. Oke. Seperti itu. Karena kan udah dewasa. Iya. Sudah harus mengerti bisa. lagi. Iya seperti itu. Jadi ada sanksi. Bagaimana kalau kita tahu adanya penyalahgunaan, kita tidak lapor. Itu diatur yang pasti karena sanksinya orang tua. Dalam hal ini orang tua atau wali. Kalau yang belum cukup umur. Kalau yang sudah cukup umur dianya ya. Begitu. Iya. Jadi jelas ada aturan. Oke, Pak nih.
Terus kira-kira persentase dari tahun lalu hingga sekarang nih malah adanya penaikan atau malah penurunan gini soal narkotika di kalangan pelajar gini? Sebenarnya penyalahgunaan narkotika ya, khususnya prevalensi untuk kaum pelajar ya, Iya. itu sebenarnya secara nasional dulu tahun 2019 itu dilakukan sampel di 18 provinsi. Nah, itu pada angka 1,50% sebenarnya hanya untuk pelajar saja. Nah, kategorinya itu yang pernah pakai. Nah, kalau yang 1 tahun terakhir pakai itu 1,10, jadi 1, nah kalau dibandingkan pelajar plus mahasiswa, nah, itu 3,21. Banyak banget ya berarti ya. Hitung aja kalau teratur pakai pernah pakai 1,50, sisanya mahasiswa. Itu tuh kalau tes begitu tuh kelihatan nggak sih yang sudah pernah terus yang masih aktif pakai tuh ada bedanya nggak biasanya? Atau sama aja udah aktif pernah pakai gitu? Yang pas sampel-sampelnya itu. Iya, sebenarnya kan tes narkotika kan tujuannya untuk mendeteksi adanya kandungan narkotika atau tidak. Positif apa negatif, cuma dua itu aja. Gitu aja. Tapi kalau pemain lama ibaratnya ya, orang yang udah pernah pakai sebenarnya pasti meninggalkan kesan atau bekas. Itu positif, nanti ada positif. Tidak, dia kan ada tenggang waktunya. Itu berapa minggu gitu ya, berapa bulan, itu kelihatan seperti itu. Ada wacana nih di Indonesia untuk melegalkan ganja gitu. Jadi ada wacana melegalkan ganja di Indonesia. Ini bagaimana sih BNN bisa menjawab hal ini gitu? Ganja itu dijadikan ganja medis sebenarnya kan, maunya diarahkan ke situ. Ganja medis untuk kepentingan pengobatan. Nah, tapi Undang-Undang 35 kan konsisten bahwa golongan 1 tidak bisa. Diatur dalam pasal 6 hanya bisa golongan 1 itu hanya bisa, bukan medis. Tapi dapat dilakukan pengambilan sedikit sampel dalam kaitan penelitian atau ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan iklan, biasanya seperti itu. Tapi tidak pernah belum ada satu penelitian juga yang menyatakan bahwa ganja di Indonesia dalam tanda kutip. Kenapa dikatakan ganja di Indonesia? Itu tidak semua ganja sama. Tingkat kualitas ganja, kelembabannya, tanah dan sebagainya itu beda luar negeri dengan Indonesia. Seperti tadi kan ada rekayasa genetik dan sebagainya. Kita punya natural, waduh sangat bahaya tentunya. Karena kan memang asli kan. Seperti itu misalnya. Kemudian memang secara internasional memang sejujurnya ada beberapa negara, tidak salah itu dalam referensi sekitar 11 itu pertama itu, termasuk yang paling parah itu Thailand. Ketika mereka melegalisasi ganja itu, seluruh tahanan 6.000 sekian itu dilepaskan dari penjara. Dan bahkan sekarang ini ada program mereka itu 1 juta ganja itu ditanam di rumah-rumah. Nah, itu sebagai informasi di Thailand. Jadi kalau kita lihat sekarang Thailand banyak penyimpangan, termasuk pernikahan sesama jenis dan saya tidak tahu, tapi jangan-jangan ya, atau tindakan-tindakan lain moral gitu yang kita tanda kutip. Bisa juga kalau sampai melegalisasi. Tapi sebenarnya legalisasi ganja medis ini pun bukan seperti yang masyarakat pada umumnya berpikir. Seperti kita beli barang di toko gitu, semudah itu gitu. Tidak semudah itu, dan pengaturannya tidak seperti itu. Nah, itu disepakati, disiapkan. Wah, kita ada klinik khusus gitu ya. Kemudian diberikan kepada sasarannya, misalnya sakitnya bagaimana, kadarnya bagaimana. Nah, itu diuji, lalu dipantau sampai kapan penggunaan itu. Jadi bukan berarti legalisasi ganja lalu seperti kita makan rujak di pantai, bebasin gitu aja. Tidak seperti itu mindsetnya. Gitu ya. Iya. Tapi sejujurnya di Indonesia belum bisa ya jawabannya berarti ya. Tingkat kesadaran hukum kan masyarakat belum terlalu begitu baik. Iya betul. Iya kan? Kita lihat aja tempat sampah. Orang tahu itu tempat sampah, nggak buang sampah di tempatnya. Oke, nah ini dia teman-teman bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Wah, ini keren banget, saya bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Bapak dari BNN. Terus
Nah, ini mungkin bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masih ada atau masih terganggu di pikiran Sobat Insan Mulia nih. Kayak masih apa sih yang belum mengerti atau belum tahu, mungkin bisa terjawab semuanya gitu ya. Nah, saya selaku host Selvinula ini mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Victor, Bapak Stanley. Terima kasih sudah main-main di podcast Insan Mulia. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Insan Mulia di mana teman-teman berada yang sudah menonton dari awal video sampai sekarang. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali mungkin ya Pak, mungkin bisa main di SMP IT atau di SMA IT juga bisa. Nah, saya selaku host podcast mengucapkan terima kasih banyak dan juga saya izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast Insan Mulia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.